Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi afwihi tughfarud dzunub was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul ataya wal qurbat wa bi lutfihi tustarul uyuba waz zalat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa'lamu anna yawmikum hadha yawmul fadil wa 'idun syarifun jalil. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, sehingga di pagi hari ini kita semua dapat melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini para tamu Allah telah berkumpul melaksanakan wukuf di Arafah dan sekarang berada di Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah. Para tamu Allah ini datang dari berbagai penjuru dunia, dari berbagai bangsa dan suku, warna kulit dan bahasa yang berbeda-beda. Dengan hanya berpakaian ihram, mereka memiliki tujuan yang sama, yakni memenuhi panggilan Allah SWT dan menjadi tamunya. Sementara kita kaum muslimin yang belum sempat menjadi tamu Allah SWT melaksanakan salat Idul Adha dan ibadah kurban dimanapun berada. Inilah kesatuan akidah dan umat Islam seluruh dunia, sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu dan aku adalah Rabbmu, maka sembahlah aku. Surat Al-Anbiya ayat 92. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting dalam ajaran Islam. Ibadah ini memiliki fondasi kuat dan memiliki akar sejarah panjang dalam tradisi Rasul-Rasul terdahulu. Ajaran kurban ini telah ditunjukkan secara sinergik oleh para nabi dan rasul hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
berawal dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang meletakkan dasar bagi adanya ibadah kurban ini, sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam ani asbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala anak itu sampai umurnya dan sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu itu. Ia menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, niscaya Allah akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah ujian ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah SWT, yang di kemudian hari pengorbanan ini menjadi anjuran bagi umat Islam untuk menyembelih hewan kurban setiap tanggal 10 Zulhijjah dan pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kesanggupan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak kandungnya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam, bukan semata-mata didorong oleh perasaan taat setia yang membabi buta atau taklid semata, tetapi meyakini bahwa perintah Allah SWT itu harus ditaati. Ini merupakan pelajaran dari Allah SWT kepada kita. Apakah kita sanggup mengorbankan diri, keluarga, dan harta benda yang kita sayangi demi menegakkan perintah Allah dan ajarannya? Orang beriman itu, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, maka sambutannya adalah ucapan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh, bukan sami'na wa asayna, kami dengar dan kami ingkari. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutus perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat An-Nur ayat 51. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hewan kurban itu disebut juga dengan istilah udhiyah karena penyembelihan binatang ternak dilakukan pada saat matahari sedang menaik atau waktu duha. Hal ini guna menghasilkan kedekatan dan ridha Allah SWT. Namun dalam sebuah ibadah kurban, bila yang paling esensial dan utama adalah keikhlasan, ketaatan dan kejujuran, sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging hewan itu dan tidak pula darahnya, tetapi yang akan sampai kepadanya adalah takwa daripada kamu. Ibadah kurban yang dilaksanakan dengan ikhlas demi mengharap ridha Allah SWT akan memberi hikmah dan kemanfaatan bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun keutamaan dan hikmah ibadah kurban yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata mencari ridha Allah adalah, pertama, meningkatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ibadah kurban yang dilaksanakan oleh seorang muslim dapat melatih kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat dengan Allah akan memperoleh predikat sebagai muqarrabin, muttaqin, serta mendapat kemuliaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, membersihkan diri dari sifat-sifat bahimiyah atau kebinatangan dalam diri. Pada saat hewan kurban jatuh ke bumi, maka saat itulah sifat kebinatangan harus sirna, seperti rakus, serakah, kejam dan penindas. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang dan empati kepada sesama. Ibadah kurban dalam Islam itu tidak sama dengan persembahan dalam agama-agama selain Islam. Islam tidak memerintahkan pemujaan dalam penyembelihan hewan, tetapi Islam memerintahkan agar dagingnya diberikan kepada orang miskin, agar ikut menikmati lezatnya daging hewan, sehingga muncul rasa empati, berbagi, memberi, dan ukhuwah Islamiyah antar sesama. Yang keempat, melatih kedermawanan. Ibadah kurban dilakukan setiap tahun secara berulang-ulang, sehingga orang yang memberikan kurban terbiasa untuk berderma kepada yang lain, sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang yang beruntung. Surat Al-Hasyr ayat 9. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun dalam suasana bahagia ini ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati kita, terasa mendesak-desak, melahirkan keperihan dan derai air mata. Inilah yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina. Apa yang kita saksikan hari-hari ini dan sebelumnya adalah bagaimana Zionis Yahudi melakukan genosid terhadap kaum muslimin di Palestina dengan membunuh puluhan ribu warganya yang lemah, terutama kaum ibu dan anak-anak. Mereka juga mengkhianati perjanjian gencatan senjata dan terus melakukan genosid terhadap kaum muslimin di Palestina. Mereka sejatinya adalah musuh abadi umat Islam selama-lamanya sampai hari kiamat. Dan karena itulah haram hukumnya menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin kaum muslimin, mendukung dan mengkonsumsi produk-produk mereka sesuai dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpinmu, karena mereka hanyalah akan memimpin di antara mereka satu terhadap lainnya. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai pemimpinnya, maka sesungguhnya ia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, kita berharap semoga ibadah kurban kita di tahun ini, sebagaimana pula pada tahun-tahun sebelumnya, menjadi amalan makbulan yang diterima oleh Allah SWT dan menjadi bekal yang bermanfaat saat kita memasuki kehidupan akhir setelah kita pada mati. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim. Taqabbalu minna wa minkum tilawatahu. Aqulu qawli hadza astaghfiru wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala
Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal basar sallallahu alaihi wa alihi washabihi masabihul quran. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana'i bi malaikatil musahabati bi qudsi. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajma'in wa 'ala tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Warḍallahu 'anna wa 'anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man ansara ad-din wa khaddala man khaddala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurhum bi nasrikal aziz fa innaka anta khairun nasirin. Allahumma aftah lahum bi fathikal mubin fa innaka anta khairul fatihin. Allahumma aqtulul yahudin as-sayunin al-majrumin walladina ma'ahum waj'alhum minal maqlubin al-khasirin al-halikin. Allahumma inna nufawiduhum ilaika wa innahum la yujizunaka ya rabbal alamin. Allahumma arham wa aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma daf'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi wal syada'id wal mihan wal fitan ma zahara minha wa batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amma ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.